Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang Asmaul Husna yang merupakan bagian terakhir dari materi Asmaul Husna yang kita pelajari ini. Kita akan membahas Asmaul Husna, Al-Jami dan Al-Akhir yang meliputi mananya, dalilnya, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, Al-Jami. Al-Jami secara bahasa memiliki arti yang maha mengumpulkan atau maha menghimpun. Maknanya bahwa Allah maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar. Maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya serta di mana saja Allah berkehendak. Nah, dalam pengumpulan tersebut terdapat berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya. Serta setelah itu mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Al-Quran surat Ali Imran ayat 9. Anak-anakku, Allah akan menghimpun manusia di akhirat nanti sama dengan orang-orang yang satu golongan ketika di dunia. Hal ini dapat dijadikan barometer. Dengan siapa kita berkumpul di dunia, itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat. Walaupun kita berjauhan secara fisik, namun jika hati kita bersatu, di akhirat nanti kita juga akan berkumpul dengan mereka. Demikian juga sebaliknya. Meski kita berdekatan secara fisik, namun hati kita berjauhan, maka kita juga tidak akan terkumpul dengan mereka. Oleh sebab itu, kita harus pintar-pintar dalam memilih teman. Apabila kita di dunia ini, hati kita terhimpun dengan orang-orang yang suka memperturutkan hawa nafsunya, di akhirat nanti kita akan terkumpul dengan mereka di dalam neraka. Nauzubillah. Karena orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, tempatnya di neraka nantinya. Demikian juga kebalikannya. Apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, serta orang-orang yang soleh, di akhirat nanti kita akan berkumpul pula dengan mereka. Anak-anakku, meneladani Asmaul Husna Al-Jami dapat diwujudkan dalam perilaku. Pertama, senantiasa berkumpul dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Kedua, senang bersilaturahmi dan mengikuti perkumpulan-perkumpulan yang baik. Anak-anakku, selanjutnya Asmaul Husna Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur. Maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluk adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Nama Allah Al-Akhir ini disebutkan dalam firman-Nya, di antaranya Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3.
Sebagai Zat yang Maha Akhir, Allah akan tetap kekal dan abadi. Keabadian dan kekekalan Allah tersebut menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya tempat bergantung segala urusan kita, baik urusan di dunia maupun urusan-urusan yang akan kita bawa sampai ke akhirat kelak. Sungguh sangat merugi orang yang menggantungkan hidupnya pada selain Allah, karena sesungguhnya setiap yang ada di langit dan di bumi ini akan hancur. Jika kita bersandar kepada Sang Maha Kekal, pasti kita tidak akan hancur dan terjerumus dalam kesesatan. Apa yang dimiliki oleh hamba-hambanya, baik yang bersifat material dan spiritual, itu adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dan makhluk-makhluknya akan mempertanggungjawabkan bagaimana kita menggunakan dan menjaga apa yang dipinjamkan oleh Allah selama kita hidup di dunia ini. Hamba yang bertanggung jawab akan melakukan perbuatannya dari awal hingga akhir itu karena Allah dan demi mencari keridhaan Allah. Orang yang menegaskan al-akhir akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan selain Allah. Tidak ada permintaan selainnya dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Anak-anakku, meneladani sifat al-akhir ini berarti kita menyadari bahwa tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah. Karenanya, kita harus mempersiapkan bekal untuk menempuh hari akhir dengan berbuat amal soleh. Demikianlah pembahasan tentang Asmaul Husna, Al-Jami, dan Al-Akhir. Setelah menyimak pembahasan Asmaul Husna tadi, semoga semakin menambah keyakinan dan kecintaan kita kepada Allah dan menjadi pendorong bagi kita agar senantiasa dekat, berteman dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh, serta senantiasa beribadah dan beramal soleh untuk bekal di yaumil akhir, serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa agar selamat dari siksa neraka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.